Saya minta kedua pengantin berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita telah berkumpul di hadapan Tuhan dan dengan semua saksi-saksi guna meminta berkat dari Tuhan untuk kedua pengantin ini yang akan memulai rumah tangganya di dalam Tuhan. Jelas di dalam Alkitab bahwa pernikahan yang kudus adalah merupakan kehendak Tuhan yang telah ditentukan Tuhan untuk manusia sejak semula, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Seperti tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 18 ayat 21 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya dan sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lebih jauh dalam perjanjian baru dapat kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberkati serta mempermuliakan satu pertemuan kawin di kota Kana di Galilea, di mana Tuhan Yesus menunjukkan mukjizatnya yang pertama waktu dia mengubahkan air menjadi anggur. Jadi pada hari ini patut kita mengucap syukur dan memuji Tuhan serta bersukacita di dalam Tuhan, sebab pada hari ini kita menggenapkan salah satu kehendak Tuhan, yakni pernikahan kudus di dalam Tuhan, yang merupakan satu hal yang mulia di hadapan Tuhan. Sebab ini merupakan lambang persatuan kita kelak dengan Kristus, sebagaimana diterangkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Ditulis di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru burung yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita atas dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Sekarang di sini telah berdiri di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah sidang Tuhan ini, kedua pengantin yang sebentar lagi akan menerima pemberkatan yang kudus dalam pernikahannya. Sampai saat ini tidak ada kami terima pernyataan-pernyataan keberatan atau tidak setuju. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya minta sekarang pengantin keduanya berjabat tangan. Kewajiban suami terhadap istri di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 ayat 28 sampai 31. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sekarang saya bertanya kepada saudara Donald Doe Oberlin Mendevan, sebagai pengantin laki-laki di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang Tuhan ini, apakah saudara mau menggenapkan semua kewajiban-kewajiban berumah tangga seperti yang telah dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya, yang telah saudara dengar tadi di dalam hidup saudara sampai saudara dipanggil Tuhan kembali kepadanya? Kalau saudara mau berjanji demikian, katakanlah ya, amin.
Mari berjalan kepada Yesus. Sekarang kewajiban istri terhadap suami tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sekarang saya bertanya kepada saudari Deborah Novitasari Saragi sebagai pengantin perempuan di hadapan Tuhan dan sidang Tuhan ini. Apakah saudari mau menggenapkan semua kewajiban-kewajiban berumah tangga seperti yang telah dikatakan Tuhan dalam firman-Nya yang telah saudari dengar tadi dalam hidup saudari sampai saudari dipanggil Tuhan kembali kepadanya? Kalau saudari mau berjanji demikian, katakanlah, ya, saya mau. Ya, yang pertama sekarang saya minta pengakuan saudara Donaldo Oberlin Mendeva di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang Tuhan ini. Saya Donaldo Oberlin Mendeva saat ini mengambil Deborah Novitasari Saragi yang sekarang tangannya saya pegang untuk menjadi istri saya yang sah, supaya saya boleh hidup dengan dia dalam satu pernikahan yang kudus, dan hanya kematian yang dapat memisahkan saya dengan dia. Saya mau mengasihi Deborah Novitasari Saragi ini sama seperti Kristus mengasihi sidangnya. Saya mau menolong dia dalam segala keadaannya, menghormati dia, menghiburkan dia, baik dalam senang atau susah, baik dalam senang atau susah, dalam sakit atau sehat, dalam sakit atau sehat. Saya berjanji menyerahkan diri saya kepadanya, dan saya menggenapkan semua kewajiban saya sebagai suami kepada istri saya, yaitu Deborah Novitasari Saragi. Sekarang saya minta pengakuan saudari Deborah Novitasari Saragi di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang Tuhan ini. Saya Deborah Novitasari Saragi saat ini menerima Donaldo Oberlin Mendeva yang sekarang tangannya saya pegang, untuk menjadi suami saya yang sah, supaya saya boleh hidup dengan dia, dan dalam satu pernikahan yang kudus, dan hanya kematian yang dapat memisahkan saya dengan dia. Saya mau mengasihi dia dan tunduk kepada Donaldo Oberlin Mendeva, sama seperti Kristus tunduk kepada Kristus, sama seperti sidang tunduk kepada Kristus. Saya mau menolong dia dalam segala keadaannya, menghormati dia, menghiburkan dia, baik dalam senang atau susah, dalam sakit atau sehat. Saya berjanji menyerahkan diri saya kepadanya, dan saya menggenapkan semua kewajiban saya, kewajiban saya, dan saya mau menggenapkan kewajiban saya sebagai istri kepada suami saya, yaitu Donaldo Oberlin Mendeva.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa di sorga. Oh Tuhan yang menyebutkan janji kedua mempelai Tuhan, yang telah berjanji di hadapan, yang telah mengikrarkan janji di hadapan Dia. Engkaulah Tuhan yang menolong mereka menggenapi janji mereka. Kau memberkati mereka dengan berkat rohani, jasmani dalam mereka, akan sampai pada maksud Tuhan yang terindah dalam mereka. Terpujilah Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak perlu diceritakan oleh manusia. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita Sari Saragi ini telah bersama-sama berjanji dan mengaku di hadapan Tuhan, dan di tengah-tengah sidang Tuhan ini dengan diteguhkan lagi oleh doa kita bersama, maka saya sebagai hamba Tuhan memberkati Donaldo Oberlin Mendovan dan Deborah Novita Sari Saragi sebagai suami istri yang sah di dalam Tuhan. Ini tentang buat Tuhan Yesus. Silakan berlihat kepada jemaat. Ya. Mari sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Sekali lagi ya, supaya nampak ya. Sekali tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekarang kita berdoa buat keluarga ini. Balik kanan.
saudara. Berkat Tuhan dengan orang yang selamat materi. Lebih keluarga baru ini Tuhan. Anak Donaldo, Berlin dan istrinya Tuhan. Deborah Novita lagi Tuhan. Terima kasih Bapak dan saudara. Kau yang mulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan anak-anak. Engkau meneruskannya sampai kedatangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua kita orang percaya, semua kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Waktu dulu. Sekarang pemasangan cincin oleh melambangkan kasih Tuhan Yesus dalam keluarga ini. Ya, tidak ada berhentinya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sudah. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang berarti wanita pasang kepada pengantin pria di tangan jari manis sebelah kanan. Ya. Puji Tuhan. Kita saksikan bahwa terus apakah ini kayak bisa difoto? Ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sudah dipasang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sudah. Surat pemberkatan nikah. Surat pemberkatan nikah nomor 013 garing PN garing 10 Romawi garing GKII garing SPG garing 2022. Sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab, Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 19, ayat 21 sampai dengan 24, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 19, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Telah diberkati dalam pemberkatan nikah di Gereja Kemenangan Iman Immanuel Sibolga, pengantin laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Pengantin laki-laki nama Donaldo Oberlin Mendropa, tempat dan tanggal lahir Medan 30 April 1996, tanggal baptisan 15 April 2018, alamat Pandan Tapanuli Tengah. Anak dari ayah Amoni Mendropa, ibu Resiana Buru Tambunan. Pengantin perempuan nama Deborah Novitasari Saragi SPD, tempat dan tanggal lahir Sibolga 19 November 1997, tanggal baptisan 27 Oktober 2013, alamat Sipange Tapanuli Tengah. Anak dari ayah Hotman Saragi almarhum, ibu Mariana Damani. Tanggal pemberkatan nikah 20 Oktober 2022. Pendeta yang memberkati nikah Pendeta Alisoki Mendropa MTH Sibolga 20 Oktober 2022, Gereja Kemenangan Iman Immanuel Sibolga. Pendeta Rosmalina Purba STH SPD Gembala Sidang. Ini khusus Bapak Ibu yang main nanti berfoto selesai acara. Ini khusus untuk kepala sidang. Dengan kejati
kami Donald dengan istrinya Tuhan Deborah berusaha lagi. Berkatilah keluarga yang baru dibangun ini Tuhan. Mereka belum berpengalaman Tuhan membangun rumah tangga ya Bapa, tapi kasih Tuhan kemurahan Tuhan tetap menyertai mereka. Tambah lagi Tuhan pengetahuan akan kebenaran, akan takut akan Tuhan di dalam rumah tangga yang baru yang dibangun oleh anak kami Donald dan Romain beserta istrinya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka juga Tuhan. Bila orang tua mereka tetap mengasihi mereka, bila orang tua mereka juga mengajari kebenaran firman Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Bila kedua orang tua mereka juga Tuhan Yesus takut akan Tuhan. Terima kasih sehingga mereka memiliki anak cucu yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau berdoa juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bantu Bapak Pendeta Resekiman Ropa yang sudah menyampaikan isi hatimu, ketetapanmu, hukummu yang harus kami kerjakan, yang harus kami miliki di dalam kehidupan kami. Biarlah jadi rema di hati kami semuanya yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus membimbing kami semuanya supaya kami keluarga-keluarga Kristen yang diberkati pada zaman ini, keluarga yang jadi terang, keluarga yang jadi saksi dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Demikian juga Tuhan, Hamba serahkan dengan genap tangan memberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan, damai, sejahtera, sukacita daripadamu. Bapa, demikian juga para undangan, para jemaat Tuhan, bahkan keluarga besar yang datang pada hari ini, berkati semuanya. Biar kami menikmati Tuhan, kasih Tuhan di dalam pernikahan anak kami Donald ini. Tuhan, ada mukjizat di dalam nama Yesus di dalam sidang ini. Kami lahir baru, kami bertobat, kami Yesus sungguh-sungguh berkat mengalir bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar nanti kami akan ada acara lagi Tuhan, pimpin kami dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak kami Donald ini juga Tuhan, berikan sampai mereka beranak cucu ya Tuhan. Berkati bukan Tuhan istrinya, berkati juga Donald ini sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, takut akan Tuhan, bijaksana ya Tuhan, membangun rumahnya, membangun istrinya di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jadi teranglah Tuhan sebagai anak yang sulung Bapa dalam nama Yesus dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dalam nama Yesus, mari kita usir, kita tolak segala perucakan. Tidak bisa mengalami keluarga ini, kita membangun, kita kasih firman Tuhan. Terima kasih Bapak, bungkus kami dengan dalam berkati semua jemaat Tuhan semua yang hadir pada hari ini yang mengambil bagian pelayanan dalam berkat dan ikat tulus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Jemaat Tuhan, mari kita pulang dengan penuh berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Bukakan hati kita kepada Tuhan, angkat tanda kita merendahkan hati dan keterima berkat daripada Tuhan. Diberkati Tuhan Yesuslah kita pada waktu kita masuk. Diberkati Tuhan Yesuslah kita pada waktu kita keluar. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan damai dengan Allah Roh Kudus, itulah jemaat Tuhan yang menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kali kedua bagi kita yang percaya kepadanya. Maranatha. Amin. Pertemuan keluarga, peminangan, dan bahkan sampai hari ini acara pernikahan kudus anak kami, saudara kami Donald
Menropa dan Deborah Sarangi sangat-sangat ditolong Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang telah meringankan langkah datang ke acara pernikahan kudus anak kami, saudara kami Donald dan Deborah Sarangi. Kami sangat suka cita Bapak Ibu, ya kami sangat berterima kasih ya, tidak balasan dari kami keluarga Menropa, hamba-hamba Tuhan. Kami percaya semakin dipakai Tuhan, semakin diberkati Tuhan, semakin dalam lindungan Tuhan senantiasa. Dan kami juga tidak lupa kami berterima kasih kepada jemaat Tuhan, sidang Tuhan di tempat ini, baik di cabang-cabang yang telah berkenan datang hadir untuk mendoakan anak kami, saudara kami Donald, Deborah Sarangi. Kami sangat sukacita Bapak Ibu. Sebelum kami memperkenalkan keluarga kami dari Marga Menropa beserta orang mulai Medan, terlebih dahulu saya dulu mengucapkan haleluya Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi haleluya Bapak Ibu Saudara semua. Kepada hamba Gembala Sidang GKI Manuel Kesibukan ini yang kami hargai, beserta pada hamba Tuhan di seluruh Sumatera Utara yang telah meringankan langkahnya menghadiri pernikahan anak kita Donald Oberli bersama Deborah Sarangi pada hari ini. Itu sungguh kami bangga atas kedatangan orang Bapak Ibu, di mana seluruh Sumatera Utara mendatang hamba Tuhan Gereja Kemenangan Immanuel. Dan kepada kami keluarga Menropa tidak ada balasan kami, hanya Tuhan Yesus yang membalas kepada orang Bapak hamba Tuhan yang telah ibu-ibu yang telah hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kami memulai memperkenalkan keluarga kami Menropa, dan barangkali itu kalau ada lagi masih di tempat duduk yang merasa dirinya Marga Menropa, bisa saja berdiri di tempat situ, nggak usah maju di sini. Tapi kami minta kalau ada yang merasa Marga Menropa, Marga Menropa, berdirilah di tempat itu. Itulah yang kami minta, biar tahu pesan kita dari Marga Sarangi dan apa dari jemaat Tuhan juga, kita Marga Menropa. Oke, baiklah, kami memperkenalkan kami dari keluarga Menropa. Kami keluarga Menropa, dari orang tua kami ada 3 bersaudara. Saya adalah siak kanan, kedua ada Bolu yang udah nggak ada sempat datang pada hari ini, udah merantau di Kerinci. Dan adik kami satu lagi, yaitu pendeta Tuhan Gereja Kemenangan Immanuel, yaitu Pak Emi atau Tuhan Alois Menropa. Itulah siap dan kami. Dan saya nikah sama Boru Batak yang Boru Tambunan. Dan di sini kami diberkati Tuhan, ada anak kami 3, 2 laki-laki dan 1 cewek. Inilah anak pertama yang menikah pada hari ini yang kita saksikan. Pernikahan kudus ada Donald Oberli yang istrinya Deborah Mani, dan anak kedua kami Pak Usahai, ya, harusnya bersikap sip. Jadi anak nomor 2 kami adalah perempuan. Oh, udah ke kamar mandi. Jadi anak nomor 3 kami yaitu laki-laki. Inilah dia. Ada musik ibadah. Nah, kami menikah sama Boru Tambunan tadi. Mertua kami udah ada di sini. Juga. Jadi anak mertua kami yaitu lagi di Medan yang mereka Tambun. Lagi mertua kami laki-laki sudah duluan ke surga. Dan duluan dia meninggalkan kita
ke surga. Dan perempuan orang tua kami perempuan, mertua kami tadi sudah berpengalaman. Jadi ada mertua kami punya anak, diberkati Tuhan ada anak laki-laki 4 dan perempuan 1. Jadi anak 2. Anak pertama inilah itu anak pertama menikah sama Bolu Torus dan Bolu itu juga menjuangkan kita ke surga. Almarhum anak punya anak 2, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Perempuannya ini yang baru tahun. Jadi nomor 2, anak nomor 2 inilah kakakku pribadi yang mengambil marga Raja Bogor di Siatan, punya anak 2 yaitu laki-laki semua. Anak nomor 3 anak nomor 3 dari mertuaku tidak sempat ada di tempat ini karena sakit yang mengalami inang itu Bogor Syagia yang punya anak 2, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan nomor 4 yaitu istri saya. Inilah dia istri saya yang cantik. Inilah jadi anak nomor 5 inilah itu Bapak Pram yang itu istri yang mau itu baru selamat yang punya anak 1 masih laki-laki. Dan laiku nomor 6 inilah laiku Bapak Vivi, anak yang terakhir yang mengalami Tobi. Jadi punya anak 2 cewek semua. Dan semua kami di situ itulah perkenalan dari mertua dari Kota Medan sana. Jadi sekarang yang membawanya itulah Buku Maria Angelika Bomenova. Ini semua yang ada inilah Bapak Budak kami yang tinggal di Tukang. Dan inilah abang kami Sibendopa yang tinggal di Sibiluan. Ini lagi abang kami di Sibiluan. Dan inilah istrinya. Dan ini anak-anak burukan yang tinggal di Luhut. Dan ini tante kami Bomenova yang mengalami marga Laudi. Dan inilah kakak kami Bomenova juga. Inilah anak kami Pariban tadi yang Raja Gugu, yang anak kakak yang pakai jilbab. Inilah Bapak Talu yang tinggal di Lanjora. Inilah tulang kami sebenarnya. Nah, itu lagi mama saya. Nah, yang tinggal di Sidempuan, Padang Sidempuan. Ini anak abang, cucu dari Bapak Tuan yang datang dari Nias. Jadi ini lagi abang saya, anak Bapak tua saya yang datang dari Nias. Nah, mereka datang dari Nias. Jadi inilah adik kami. Ini lagi tadi Mama Talu yang suaminya pakai kacamata putih yang tinggal di Hanjora. Jadi ini anak kakak kami beserta kakak kami juga ini yang tinggal di Utara. Nah, jadi yang di belakang lagi masih ada saudara kami yang pakai kacamata adalah awak kami yang tinggal di Etola. Inilah abang kami yang tinggal di Etola. Inilah istrinya yang pakai kacamata juga kakak kami. Nah, begitulah semua perkenalan kami dari keluarga Marga Menupo. Anak kedua dari bapaknya, yang mana saudara kasih bapaknya itu adalah abang saya, ya. Jadi inilah orang tua bapaknya, Okung Tua Deborah, bila mama kami. Bapak kami sudah meninggal 25 Desember 2006. Jadi inilah orang tua kami, saudara kasih, ya. Jadi anak kami ini punya anak 7. Yang pertama ini kakak kami. Ini kakak kami, kampungnya di Dolo Sanggul, Bu. Ya, Dolo Sanggul. Ya, ini. Jadi nama ngalap Marga Samosir. Lagi penataran.
ya, anaknya satu lagi kuliah di Siantar, saya sedang mempersiapkan skripsi. Ini yang pertama. Baru anak yang kedua, bapaknya Deborah. Saudara kasih. Jadi bapak Deborah ini meninggal dengan hina mamanya. Udah tahu ya, Guru dan Malik. Ya, puji Tuhan. Suka senyum dia. Makanya luar biasa. Dia bidan desa. Kalau saudara mau melahirkan, datang. Ini kata saya ya. Yang ketiga, saudaraku, anaknya 4, 1 Agus ada di Medan lagi kurang sehat, nggak bisa datang. Yang kedua Deborah, yang ketiga Esther juga Daniel, yang keempat Esther sedang menjaga abangnya yang lagi kurang sehat di Medan. Puji Tuhan. Yang ketiga, anak mama kami ini adalah sudah nggak bisa hadir karena dia memang dari surga menyaksikan ya, sudah meninggal dan dia punya istri baru mandi, anaknya ada 3. Terus yang keempat, abang kami ini Bapak Situa Nelson Saragi, dia pengusaha saudaraku, ya puji Tuhan, luar biasa ini. Dia tinggal di Semarang, ya Kecamatan Pane. Dan ini langkah kami tuh baru purba punya rencana yang baik. Itu tunggal ya, puji Tuhan. Jadi dia punya anak 3 ya, 3 dan sekarang anak mereka ada di Yogyakarta. Yang kedua, ya, yang ketiga, ya puji Tuhan. Baru yang ke-5 saya, saya Jasmine Wijaya Saragi, istri saya ini. Jadi kami menikah tanggal 8 Oktober 2003 di Siantar. Kami punya anak 2. Sekarang yang pertama anak kami sedang menuju sekolah Universitas Sumatera Utara, jurusan psikologi. Haleluya, Bapak Ibu saudara-saudariku semua. Saya bersyukur hari ini pernikahan kudus kami berjalan dengan baik. Cuaca tadi agak sempat hujan, diberikan Tuhan sudah reda ya saudara. Terima kasih untuk kedua orang tua kami yang telah mendukung kami sampai saat ini. Terima kasih untuk Ibu Gubernur Asian kami. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang selalu membimbing kami dan menopang kami dalam doa. Seluruh hamba Tuhan Sumut yang telah datang, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Dan seluruh jemaat dan undangan, terima kasih selamat datang dan mendoakan kami. Kiranya Tuhan yang Maha semua kebaikan Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Kasat dan rekan-rekan dari Deborah mengucapkan selamat berbahagia atas pernikahannya dengan adik kami Donald. Semoga menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan, kelak menjadi orang tua yang menjadi teladan buat anak-anaknya. Buat orang tua kami juga, selamat juga kami ucapkan buat Bapak atas pernikahan adik kita Deborah. Semoga pernikahan ini menjadi pernikahan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Demikian kurang lebih dari kami semua. Inilah rekan-rekan Deborah, walaupun belum semua yang datang, yang sudah mewakili kami ya, ya. Saudara yang dari Polisi Raja telah mengasihi anak kami, telah sangat memperhatikan dan berkorban juga pada waktu datang kemari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dari Polisi Raja. Tuhan yang memuaskan saudara dalam kehidupan dalam pekerjaan juga. Tuhan Yesus memberkati. Itulah dari kami. Nanti pulang dari sini ada kami sangat bersukacita atas terlaksananya pesta pernikahan kami melalui keberkatan dari pendeta gereja GKI Sibolga. Maka tidak panjang lebar kami sampaikan karena mulai dari jari dan tadi saya dengar juga foto ke bos gereja mungkin sudah dipahami, cuma saja melaksanakan. Jadi kami yakin anak kami ini sudah berpengalaman seperti ini, mereka membawakan kado. Jadi jangan lihat daripada nilainya, kenal bahwa kita dari kebersamaan kita dan kebersamaan kepada anak kami berurus berdoa. Mana berdoa? Yang mudah-mudahan. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Persatuan yang sudah mengingatkan kami untuk menyaksikan pemberkatan anak kita Donald bersama Deborah. Jadi apalagi kepada Muda Mudi Om, terima kasih sudah memberikan waktunya tenaganya menyaksikan malam atau saudaranya Donald. Terima kasih. Tidak ada kami dari situ Pak Donald, keluarga besar, tidak ada alasan daripada kami. Cuma Tuhan Yesuslah yang membalas daripada Bapa terlebih kepada anak-anak yang berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Pak. Gimana kita bisa menjadi keluarga yang paling bahagia di dunia ini ya? Jadi tampaknya kami juga hadir di sini memberikan motivasi buat kalian berdua juga yang berupa kado. Apapun nanti ini kalau kalian buka, kami berharap sukacita lah yang datang dari kalian ya Donald ya. Nah, jadi kepada Deborah juga ya,
seperti yang Tuhan bilang kemarin, karena kedatangan kami di sini memakan waktu yang sangat lama, 8 jam perjalanan, kalau rata-rata 80 sampai 90 km per jam. Berarti lelah kami, berangkat kami semalam jam 4, sampai kami jam 12. Jadi capek dulu ya. Jadi istirahat sebentar, kami langsung pulang dari sini. Jadi untuk itu Deborah, kedatangan kami di sini semoga menjadi semangat buat kalian berdua. Untuk lebih jelasnya, Ina Tuhan juga akan memberikan sedikit nasihat buat kalian berdua ya. Ya, ini Tuhan ini salah satu ibu yang sudah berhasil mendidik anaknya. Terima kasih untuk perhatian ini, karena kita diberikan waktu dan tempat yang sungguh bagus untuk pada acara kita, acara kami SD dan berat. Kami nggak usah kasih harapan, cuma itu aja, kasih sedikit apa itu pengalaman kalau kenang sudah menikah, sudah menjadi ibu, kalau sudah menjadi ibu inang, banyak yang harus pelajari menghadapi suami, menghadapi orang tua, menghadapi semua keluarga. Tapi kami yakin, kami percaya karena kami lihat dan kami percaya semua, kalau sudah dekat bersama dengan Yesus, semua itu bisa kau lakukan dengan baik. Kami percaya itu Inang, karena di atas segalanya dalam kehidupan kita, kalau kita berjalan dengan Tuhan, itu nanti yang mengajar kita, itu nanti yang menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani hidup kita ke depan, menghadapi keluarga kita. Jadi itulah sepatah kata berkata termasuk pada eda kami ketuanya Deborah sama besan kami. Jadi selamatlah kepada kalian, semoga kalian menjadi keluarga yang berbahagia, dekat kepada Tuhan, dan tetap ingat kami anak kami biarpun jauh kami dekat. Padahal tadi kan senang sekali sama kursi Deborah satu. Kalau kami bangga, tapi bukan itu yang utama, yang paling utama hati dan kedekatan kita kepada Tuhan. Ya, begitulah dari saya. Terima kasih. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan yang dia tadi hujan. Aku pagi hujan itu ingat Bapak ambil, ya. Pasti dia Bapak itu dari suku kafirnya. Tapi yang kita percaya dia senang melihat peristiwa pada hari pernikahannya. Jadi mau ucapkan selamat buat kalian, ya. Jadilah istri yang tunduk kepada suami, ya. Jangan ada niko-niko. Itu juga sama si Donald, sayang istrinya. Ya anakku mau Pak. Kakakku mama, abangku bapak kan. Jadi saudara si Jordan lah kau, Jordan anakku pada sini Deborah, ya. Jadi Tuhanlah memberkati keluarga kaliannya, jadi keluarga setiruan mahamuna. Ya, jangan mengandalkan keegoan, ya. Saling mengisi. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kekurangan kita itu kita jadikanlah menjadi bekal dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Jadi ingat, saya berdoa cepat dapat omongan, jangan tunggu lagi. Oke? Tuhan memberkati. Jadi di sini kami membawa kadonya, ya. Bisa kau lihat nanti bermacam-macam ini. Ingatlah kami nanti, ya. Hanya inilah yang bisa kami berikan. Semangat dan jalani hidupmu bersama dengan Tuhan Yesus. Dari Juni berat. Iya, nggak apa-apa. Ini dari Tuhan. Dari kami, ya. Kasih dari dua. Ini dari dua, ya. Apapun yang ada di dalam selamat.
Oke, siap, Bu. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuh. Jadi sekalian lagi informasi Pak Pendeta ya. Jadi seperti Bapak tadi mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di kantong celana. Kalau ada kambing keluarga seragi yang salah atau kurang sempurna, jangan diposting kemana-mana. Dari naskah yang disampaikan tadi dari Imam Pendeta ya, tadi ada dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 58 mengenai kasih ya. Kasih itu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ada kaitannya juga dengan Yohanes 2 ayat 1 sampai 10 mengenai perayaan di Kana. Saya sangat terkesan pada teman korbannya. Perayaan di Kana, Yesus datang atas undangan. Artinya Yesus itu bukan orang sombong. Itu berkaitan dengan kasih juga. Terus Yesus diperintahkan sama orang tuanya, sama ibunya. Artinya Yesus juga tidak memperlihatkan dirinya. Dia sebagai anak patuh sama orang tuanya. Yang ketiga, Yesus membuat orang lain bahagia. Kasih itu seperti itu. Orang lain penuh sukacita. Kenapa bahagia? Pada saat air yang kurang, Yesus membuat air itu menjadi anggur. Dan pada akhir ceritanya, seorang kepala daripada pesta tersebut mengucapkan kepada si yang punya pesta, hebat sekali kamu. Semua kamu menghadiahkan, semua kamu berikan anggur yang terbaik dari awal hingga akhirnya. Padahal kalau pesta itu yang membuat dia nakal. Orang gak nakal tahu sampai kalimat itu gitu. Begitulah kasih yang daripada Tuhan. Amen. Ya, baru di ayat terakhir 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Ya, kasih tidak berkesudahan. Luguan boleh juga, bahasa roh boleh juga, tetapi kasih yang dari Yesus tidak berkesudahan. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan ya kepada mereka mendoakan agar mengenakan kasih yang daripada Tuhan Yesus dalam pernikahan. Semoga langgeng, semoga diberkati, langsung mendapatkan buah hati yang diinginkannya. Baik, terima kasih. Shalom, waras, Yahoo. Kesungguhan hati, cinta yang sejati, kamu